mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan segala sesuatu. Kami tidak akan goyah menghadapi apapun juga. Kami tetap bersama-Mu Tuhan, Engkau tetap bersama kami. Kami tetap taat dengar-dengaran kepadamu sesuai firman-Mu. Sampai kami menang bersama-Mu, sampai kami sempurna bersama-Mu Tuhan. Terima kasih, season kedua ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tetap urapan roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Tuhan, suasana surga di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan sampai di hadirat-Mu, benar-benar jamahkan tangan-Mu. Kami rasakan mujizat-Mu, kami alami Tuhan. Terima kasih, lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, merintangi, menggoda lewat apapun kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Kuatkan kami, urapi kami semua dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan kembali pujian kita dari nyanyian rohani nomor 323. Nyanyian rohani 323. Jagalah aku ya Allah, janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Peliharalah aku Tuhan, seperti biji mata-Mu. Sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan sayap-Mu. Walau tak ada manusia yang mau mempedulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku, ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku, ya Yesusku. Dari atas kembali. Jagalah aku ya Allah, janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Peliharalah aku Tuhan, seperti biji mata-Mu. Sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan sayap-Mu. Walau tak ada manusia yang mau mempedulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku, ya Yesusku. Walau tak ada manusia, walau tak ada manusia yang mau mempedulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku. Kor sekali lagi. Walau tak ada manusia, kita angkat tangan kanan kita. Walau tak ada manusia
manusia yang memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku, ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih bagiku, ya Yesusku. Kita turunkan tangan. Kita lanjutkan kembali pujian kita dari nyanyian Pesalo nomor 11. Nyanyian Pesalo nomor 11. Setelah ku mengembara tanpa tujuan, ku tersesat dan terhilang tanpa harapan. Yesus datang membasuhku dengan firman-Nya, jadikanku milik yang dikasihi-Nya. Kor, Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku Dia lupakan, betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Bait yang kedua. Lama sudah ku dambakan suatu jawaban, tak suatu pun yang dapat puaskan jiwaku. Semuanya mencemukan tanpa Yesusku. Oh Tuhanku, ubahkan kehidupanku. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku Dia lupakan, betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Bait yang ketiga. Ya Tuhanku, terima kasih untuk firman-Mu yang dijaminan bagi keselamatanku. Ku tak layak menerima anugerah-Mu, Tuhan, terimalah persembahan hidupku. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku Dia lupakan, betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Kor, Dia tak ingat dosaku, Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku Dia lupakan, betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu
adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Terpuji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan kembali pujian kita dari nyanyian tambahan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terpuji nama Tuhan. Apapun keadaan kita pada siang hari ini, menghadapi kemustahilan-kemustahilan, menghadapi kegagalan-kegagalan, kita mohonkan supaya tangan kemurahan Tuhan mengangkat kita, tangan kemurahan Tuhan memulihkan keadaan kita pada saat siang hari ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya firman dan Roh Kudus adalah dua tangan kemurahan Tuhan yang terulur untuk menghapus setiap kemustahilan yang kita hadapi, terutama menyucikan, mengubahkan kita semuanya. Kita naikkan kembali pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, dan bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya oleh kuasa-Mu. Dan waktu selanjutnya dengan hormat kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu sanggup menciptakan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Firman-Mu sanggup memulihkan hidup kami. Firman-Mu sanggup menyucikan, mengubahkan sampai kami sempurna seperti Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada season 2 ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba
untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata season 2 ini, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan tangan-Mu, kami merasakan mujizat dari Tuhan, keubahan hidup, mujizat jasmani juga terjadi. Terima kasih. Beri roh penyembahan kepada kami, beri kelembutan hati, beri kekuatan ekstra dari surga. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita belajar tentang pintu gerbang. Pintu gerbang dari tabernakel. Keluaran 27 ayat yang ke-16 itu perintah. Ya, Keluaran 27 ini tentang pintu gerbang. Keluaran 27 ayat 16 tanda panah perintah. Kemudian bawahnya Keluaran 38 ayat 18 sampai 19 pelaksanaan. Perintah kemudian pelaksanaan. Selalu begitu. Jadi tabernakel ini selalu ada perintahnya. Jadi tadi membuat pintu gerbang perintahnya Keluaran 27 ayat 16 itu perintah. Kemudian Keluaran 38 ayat 18 sampai 19 itu pelaksanaan. Jadi begitu saudaraku, firman pengajaran yang kita terima ini begitu praktis. Ya, begitu diperintahkan bukan untuk diperdebatkan, didiskusikan. Oh ini gini, kalau gini gitu, bukan. Diperintahkan langsung dilaksanakan. Itu saya praktis. Ya, Bapak Pendeta Indiono almarhum selalu menyatakan pengajaran tabernakel ini praktis. Artinya langsung dipraktekkan. Bukan di ini dulu, diolah dulu, oh ini gini, enggak bisa gini. Bukan. Saja langsung. Jadi Tuhan bilang ini ya ini, praktek. Itu ya itu, praktek. Bukan itu jadi ini jadi itu. Itu kehebatan pengajaran tabernakel. Praktis. Saja langsung dipraktekkan dan kita langsung menerima hasilnya sampai kesempurnaan. Jadi hasilnya bukan cuma di dunia ini, tapi sampai kesempurnaan. Semoga saya berdoa, semoga semua bisa yakin. Semua bisa yakin. Jangan di ini, saudara. Banyak kami hamba Tuhan ini sudah Tuhan bilang ini lalu kita pakai pikiran sendiri, oh begini, oh begitu. Bukan. Itu bukan pengajaran tabernakel. Kalau tabernakel Musa lihat, nah itu gini, perintahkan, lakukan. Oh Tuhan ini sayang kayunya tinggal kurang satu hasta, kurang satu. Nah, langsung persis semuanya. Praktis. Langsung dipraktekkan, langsung kita menerima hasilnya. Baik di dunia sampai kesempurnaan selama-lamanya. Ya, Lempinel bahagia loh. Sungguh-sungguh. Ya, saya sudah bersaksi di mana. Untung saya tidak sekolah ke luar negeri kemanapun untuk jadi hamba Tuhan. Sungguh untung. Saya langsung sekolah Lempinel ini. Kristus Ajaib belajar tabernakel 7 bulan aja. Sudah cukup. Yang penting prakteknya. Kalau dipraktekkan dia berkembang 7 bulan jadi 70 tahun. Amin. Bahkan 70 tahun kalau dipraktekkan. Saja. Kalau tidak dipraktekkan biar kita sekolah 70 tahun. Ya 7 bulan habis bahkan. Itu yang penting.
Ya, 7 bulan memang hanya. Tapi kalau dipraktekkan bahan ini tidak pernah habis. Tidak usah baca buku-buku, borong di toko buku. Sekarang hamba Tuhan borong di toko buku, borong di mana. Nggak perlu. Kalau dipraktikkan ini akan menjadi bahan yang tidak pernah habis sampai kesempurnaan. Amin. Tidak pernah habis. Yakin, Lempinel harus yakin. Kalau udah yakin sebentar lagi lulus dari sini. Mau kemana, mau cari buku, mau cari sekolah. Tidak ada gunanya. Praktek aja. Mulai di Lempinel praktek. Tidak akan pernah kehabisan bahan sampai kesempurnaan. Sidang jemaat juga. Nggak usah neko-neko begini, begitu, diskusi ini, itu nggak perlu. Praktek. Sudah tinggal terima hasil sampai sempurna. Sampai sempurna. Sudah itu aja. Jangan dengar yang lain. Nggak usah dengar. Nah, perintah, laksanakan. Sudah itu aja. Sudah tinggal petik hasil sampai sempurna. Kalau diganggu-ganggu ya seperti berbunga. Dikena angin, kena ini rontok semua. Rontok semua. Sayang. Sangat disayangkan. Ya, semoga kita mengerti. Ayat yang ke-16. Kemudian ditambah ayat 13 dan 14. Keluaran pasal yang ke-27, ayat yang ke-16, kemudian ditambah 13-14. Keluaran 27, ayat 16. Ayo kita berdoa. Supaya semua hamba Tuhan yang sudah pernah menerima pengajaran tabernakel yakin betul. Ya, kita semua, Lempinel Angkatan 36, yakin. Kita jemaat yakin, tinggal praktek. Semua dapat hasil. Hasil yang positif sampai sempurna. Semuanya. Tidak diganggu oleh angin apapun. Angin gosip. Angin pengajaran palsu. Jangan sampai terganggu. Jangan terganggu. So, ya, Tuhan tolong kita. Keluaran 27, 16, kemudian 13, 14. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu. Tirai 20 hasta dari kain ungu tua. Kain ungu muda. Kain kirmisi dan lenan halus. Yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang. Ayat 13-14, di mana letaknya? Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka. Nah, bagian muka itu ya, bagian tempatnya pintu gerbang. Seperti gereja ini, bagian depan, tempatnya pintu gerbang. So, ya, pada lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur. Harus 50 hasta. Yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu, di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang dan seterusnya. Jadi pintu gerbang itu di timur. Saja Keluaran 27, 16, 13 dan 14. Letak pintu gerbang di sebelah timur. Letak pintu gerbang di sebelah timur atau mengarah ke sebelah timur. Letak pintu gerbang di sebelah timur atau mengarah ke sebelah timur. Arah timur adalah tempat yang dipilih oleh Tuhan. Arah timur adalah tempat yang dipilih oleh Tuhan. Buktinya 2. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama dulu. Bahwa arah timur itu dipilih oleh Tuhan. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Ini perjanjian lama. Arah timur dipilih oleh Tuhan. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur. Di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Ini timur dipilih oleh Tuhan. Kemudian bukti kedua, Matius pasal 2 ayat 1. Matius pasal 2. Orang Majus datang kepada Yesus juga dari arah timur. Arah timur. Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari timur. Jadi arah timur ini arah yang dipilih Tuhan. 2 saksi sudah cukup. Perjanjian lama, Taman Eden di timur. Perjanjian baru, orang Majus datang kepada Yesus dari timur. Dari timur. Bisa paham? So, ya, itu. Jadi 2 saksi itu sudah sah. 2 saksi sudah sah. Nah, kalau kita lihat sehari-hari, arah timur itu adalah tempat matahari terbit. Arah timur adalah tempat matahari terbit.
tempat matahari terbit. Nah, kalau sehari-hari kita sudah tahu semua, ya, arah timur tempat matahari terbit. Nah, sekarang dalam bahasa Alkitab sekarang ini, ya, dalam bahasa Alkitab, ya, arah timur menunjuk tempat matahari. Matahari itu kasih Allah, ya. Ini bahasa Alkitabnya. Kalau bahasa sehari-hari ya matahari untuk jemur baju dan lain-lain itu dari arah timur. Tapi kalau dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa Alkitab, arah timur menunjuk pada tempat di mana Allah berada dengan kasih yang sempurna. Arah timur menunjuk, ya, pada tempat di mana Allah berada dengan kasih yang sempurna. Kasih sempurna. Atau sama dengan matahari terbit di timur. Matahari terbit di timur. Nah, itu arah timur. Ada matahari yang terbit. Ini tempat di mana Allah berada dengan kasih yang sempurna. Allah berada dengan kasih yang sempurna. Semoga kita bisa mengerti. Ibrani 11 ayat 6. Nah, itu tadi arah timur, pintu gerbang itu tempatnya Tuhan. Tempatnya Tuhan berada itu pintu gerbang. Ya, sekarang di Ibrani pasal 11, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ini tentang iman, ya. Ibrani 11 ini saksi-saksi iman, itu pintu gerbang iman. Saja ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini, saudara. Jadi pintu gerbang itu adalah percaya bahwa Allah itu ada. Ya, jangan ragu-ragu. Percaya bahwa Allah itu ada. Itu pintu gerbang. Ya, pintu arah timur tadi. Pintu gerbang di arah timur. Allah ada di situ dengan kasih yang sempurna. Jadi kita masuk pintu gerbang itu adalah percaya bahwa Allah ada di timur itu. Tempat matahari terbit, Allah ada. Allah ada dengan kasih yang sempurna. Nah, ini pintu gerbang. Percaya bahwa Allah itu ada. Ini sama dengan permulaan dari segala sesuatu. Permulaan dari segala sesuatu. Kita percaya Allah itu ada. Permulaan dari segala sesuatu. Ya, permulaan dari segala sesuatu. Itu percaya bahwa Allah itu ada. Sama dengan permulaan dari segala sesuatu. Permulaan dari segala sesuatu. Kalau tidak percaya Allah ada, ya tidak ada apa-apa sudah. Harus percaya bahwa Allah itu ada. Itu permulaan dari segala sesuatu. Saja untuk berdoa. Contohnya siang ini. Untuk berdoa. Maka kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kita ragu-ragu Allah ada, ngapain berdoa? Buat apa tidak makan, tidak minum? Wah, dari tadi sudah beli es campur. Sudah dari tadi. Nah, karena kita percaya bahwa Allah itu ada, kita mau berdoa. Berpuasa bahkan. Amin. Nah, mulai di situ. Kalau ragu-ragu ya tidak usah. Jadi untuk berdoa bahkan berpuasa dimulai ya, dengan percaya bahwa Allah itu ada. Lempinel juga. Demikian juga untuk menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Sehingga kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Loh, kalau tidak percaya Allah ada, buat apa pulang kerja datang ke gereja latihan kur, tidak usah. Saya enak-enak kerja tinggalkan jadi hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk apa? Harus dimulai dengan percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Nah, ini untuk bisa, demikian juga untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Sama dengan tadi disebutkan siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan percaya Allah ada dan percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini percaya kepada Allah. Jadi berdoa kita percaya pada Allah dan percaya Allah memberi upah kepada orang berdoa. Amin. Dan percaya kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan.
percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah, tidak menipu. Nah, di sini percaya bahwa Allah itu untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu ada sama dengan percaya bahwa Allah memberi saja upah. Saja percaya bahwa Allah memberi upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Baik upah di dunia sampai upah hidup kekal selama-lamanya. Nah, di sini letaknya. Jadi kita tidak akan pernah ragu melayani. Tidak akan kita, mau tinggalkan pelayanan, mau ini. Saya sudah capek, saya tidak ada. Tidak ada. Saja, tidak ada itu istilah. Saja, kalau kita tahu ada upah, kita berdoa tidak akan tidur. Rugi. Sudah jauh-jauh dari rumah, haleluya, haleluya. Hilang upahnya, rugi. Rugi. Kalau kita percaya Allah itu ada, Allah memberi upah. Wah, doa sungguh-sungguh. Amin. Tekad saya tidak mau tidur sungguh-sungguh sampai mendapat upah. Nah, kalau percaya Allah ada, Allah memberi upah, melayani sampai kapanpun aku melayani. Sebab aku menerima upah dari Tuhan. Nah, itu lempinel, tidak akan ada yang tinggalkan pelayanan. Sebab kita percaya Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada kita, baik untuk hidup di dunia sampai hidup kekal. Ini dorongan iman. Percaya Allah itu ada, tapi juga percaya Allah memberi upah kalau orang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia tidak menipu kita. Dia tidak menipu kepada kita. Semoga kita bisa mengerti. Nah ini suatu pengajaran tabernakel itu praktis betul. Diperintahkan, dilakukan, sudah tinggal memetik upah. Amin. Memetik hasil. Sudah tinggal itu. Tinggal itu aja. Tidak usah didiskusikan, kalau gini, kalau gini. Wah itu politik itu namanya. Seperti Yesus tanya, baptisan Yohanes dari mana? Wah, politik. Kalau jawab dari surga, nanti semua mendukung Yohanes. Kalau jawab kalau dari manusia, nanti ngamuk. Wah sudah beginilah, tidak tahulah, tidak melok-melok. Itu kita seringkali tidak percaya itu orang. Sama aja, itu tidak percaya itu. Itu orang yang, enggak ikut-ikut saya, enggak ikut-ikut, saya sama saja. Nah itu orang enggak percaya itu. Kalau orang percaya ada keyakinan, amin. Ada keyakinan, ada keyakinan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti ya. Kemudian, pintu gerbang itu berada pada lebar pelataran. Pintu gerbang berada pada lebar, bukan pada panjangnya. Tunjukkan tabernakel. Ya, tabernakel ada panjangnya itu, yang panjang itu panjang 100. Nah, yang lebar, yang begini itu lebar 50. Seperti gereja ini. Panjang, lebar. Nah pintunya ada pada lebarnya itu juga. Pintunya ada pada lebar. Lebar tabernakel. Pintu gerbang berada pada lebar tabernakel dalam kurung 50 hasta. Lebar tabernakel itu 50 hasta. Jadi ada angka 50 itu Pentakosta. Angka 50 sama dengan angka Pentakosta. Angka 50 sama dengan angka Pentakosta, angka Roh Kudus, angka Pentakosta atau angka Roh Kudus. Artinya, kenapa ini pintu gerbang itu ada di lebar, bukan di panjang 100, di lebar 50. Ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini yang menolong supaya kita bisa percaya. Jadi artinya Roh Kudus sama dengan Roh penolong yang menolong kita untuk percaya bahwa Allah itu ada lewat Injil atau firman Allah. Lewat mendengar firman Allah, firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus. Roh Kudus sama dengan Roh penolong yang menolong kita untuk percaya bahwa Allah itu ada lewat firman Kristus. Lewat firman yang diurapi Roh Kudus. Ya, lewat firman yang diurapi Roh Kudus. Semoga kita bisa mengerti. Sekalipun firman Allah diberitakan, kalau Roh Kudus tidak menolong, maka manusia tidak bisa percaya. Sekalipun firman Allah diberitakan,
Tetapi jika Roh Kudus tidak menolong, maka manusia tidak bisa percaya pada firman. Bahkan cenderung menolak firman Allah. Menolak firman Allah. Nah ini, semoga kita bisa. Janganlah biasakan diri berdiskusi ini firman. Lainnya menolak. Tidak jadi iya, iya jadi tidak. Jangan. Kalau iya, yakin. Roh Kudus tolong saya supaya yakin. Kalau sudah baca ayat, ya yakin. Roh Kudus tolong saya untuk yakin, tinggal praktek. Sekalipun prakteknya itu sakit bagi daging memang. Sakit bagi daging. Ya, prakteknya sakit. Ya, jarang sekali firman Allah selalu bertentangan dengan daging. Daging kepingin ini baca firman tidak boleh. Waduh. Nah, begitu. Begitu memang. Harus. Nah, seringkali kalau kita tidak percaya, mulai diskusi. Nah, begitu. Kalau tidak cocok dengan daging kita, tanya-tanya. Sampai cocok. Itu tujuannya itu aja. Sampai firman dicocokkan dengan daging kita. Mestinya daging dicocokkan dengan firman. Percaya firman, praktek cocok dengan firman. Daging yang tidak cocok, jadi cocok. Sakit. Sakit. Tidak boleh mencuri. Tidak punya uang, tidak bisa makan. Ya tidak boleh mencuri. Sakit. Nah, kalau kita tidak percaya, tanya-tanya. Gini loh, saya sudah tidak makan 3 hari. Saya gini. Ya, gini. Kan begini. Ya ini kan mencuri tapi kan ini kan itu. Sampai orang bilang, oh iya tidak apa-apa. Nah, itu berarti sudah tidak percaya. Keluar dari pintu gerbang. Ayo, biar Roh Kudus tolong kita. Sampai kita percaya bahwa Allah ada. Saja dan memberi upah kepada kita. Kalau Roh Kudus tidak menolong, nggak bisa percaya, bahkan menolak firman Allah. Bahkan menolak. Manusia daging hanya menolak firman Allah. Hanya menolak. Roh Kudus yang tolong kita. Roh Kudus yang tolong. Oh, kalau Roh Kudus tidak tolong, seumpama satu firman Allah tentang 3 macam ibadah. 3 macam ibadah. Ketekunan dan teologi. Kalau Roh Kudus tidak tolong, waduh. Dianggap bodoh. Malah pendetanya sendiri tutup kebaktian. Tutup. Tak usah 3 macam. Tutup. Dianggap bodoh. Kalau Roh Kudus nggak menolong kita. Coba siapa di sini mau 3 macam ibadah. Minggu, Selasa. Kalau kaum muda tambah Sabtu. Waduh. Kalau Roh Kudus tidak tolong, biar saya sampai lehernya sudah ketekunan. Tidak ada yang datang. Kalau Roh Kudus tidak tolong. Betul ya? Nggak mungkin. Bodoh memang. Sabtu libur enak. Di rumah atau enak. Nggak mungkin. Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus. Kalau daging tidak mau. Sampai pendetanya pun tidak mau kalau daging. Nggak mau. Saya nggak mau. Semoga kita bisa mengerti ini. Ya, Roma 10 ayat 17 itu tadi. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Mari. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari mendengar firman Kristus. Firman yang diurapi Roh Kudus. Kalau kita mendengar firman yang diurapi Roh Kudus, kita akan mendengar dengan sungguh-sungguh. Kita akan mendengar dengan sungguh-sungguh. Kalau diurapi atau tidak bisa dilihat waktu mendengar. Kalau ngantuk-ngantuk daging. Kalau marah-marah daging. Kalau bosan-bosan daging. Kalau diurapi Roh Kudus, kita bisa mendengar. Kalau kita mendengar firman yang diurapi Roh Kudus, maka kita bisa mendengar dengan sungguh-sungguh. Sampai mengerti, sampai percaya, yakin kepada firman. Bahkan sampai mempraktekkan firman. Sampai praktek. Nah itu kekuatan Roh Kudus. Ayo sungguh-sungguh. Kita mohon Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus memberi kekuatan supaya kita benar-benar mendengar firman sungguh-sungguh. Mengerti, sampai percaya yakin, bahkan sampai praktek firman. Jadi yang terpenting dalam, perhatikan Lempinel juga. Jadi yang terpenting dalam menyampaikan firman Allah. Nah, kita ini tugasnya hamba Tuhan. Atau mendengar firman Allah, tugasnya jemaat. Jadi yang terpenting dalam memberitakan firman Allah, tugas hamba Tuhan, garis miring, atau mendengar firman Allah, tugas jemaat, mendengar firman,
adalah urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus. Bukan kepandaian, pengalaman, dan lain-lain. Bukan. Urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus. Ya, biar siang ini kita mohon urapan Roh Kudus sungguh-sungguh. Supaya kita bisa ngerti firman, bisa percaya yakin. Masuk pintu gerbang. Saja bisa praktek. Semoga kita mengerti. Nah, jika kita mendengar firman dalam urapan Roh Kudus, maka kita bisa mendengar dengan sungguh-sungguh sampai dengar-dengaran. Sampai dengar-dengaran. Jika kita mendengar firman Allah dalam urapan Roh Kudus, itu lebar tabernakel 50 urapan Roh Kudus. Jika kita mendengar firman Allah dalam urapan Roh Kudus, maka kita bisa mendengar sampai dengar-dengaran. Taat dengar-dengar. Sama dengan percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Kita bisa mendengar dan dengar-dengaran pada firman Allah. Taat dengar-dengar. Sama dengan percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Nah ini mari season kedua ini mendengar firman kita sampai bisa dengar-dengaran, taat dengar. Itu sama dengan percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Tadi sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangan kepada kita. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ayo season 1-2 ini sungguh-sungguh Tuhan merindu. Tuhan sedang merindu untuk kita bisa berada di dalam tangannya. Kita mengulurkan tangan pada dia dan dia mengulurkan tangan. Kita hidup dalam tangan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Diulangi lagi season kedua. Season pertama tadi, sungguh-sungguh Tuhan rindu kita hidup di dalam tangan Tuhan. Supaya awan kemuliaan itu nyata dalam hidup kita. Awan kemuliaan, nyata. Sekarang Tuhan rindu juga kita hidup di dalam tangan. Ayo percaya, Allah itu ada. Allah memberi upah. Allah tidak menipu kita. Percaya. Ya, mendengar-dengaran. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Sama dengan mengulurkan tangan pada Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangan kepada kita. Ya, kita hidup di dalam tangan Tuhan. Hasilnya. Contoh dan hasilnya. Ya, ini orang yang percaya. Mempercayakan diri sepenuh pada Tuhan. Itu taat dengar-dengaran. Percaya mempercayakan diri. Mendengar dan dengar-dengar. Percaya mempercayakan diri. Hidup dalam tangan Tuhan. Contoh dan hasilnya. Yang pertama. Kejadian 22. Ayat 1 dan 2. Ayat 12-14. Kejadian 22. Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal 22. Ayat 1 dan 2. Ayat 12-14. Kejadian 22. Ayat 1 dan 2, 12-14. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada. Nah ini Tuhan berfirman. Pada Abraham, ambil Ishak, sembelih, persembahkan kepada Tuhan. Nah ini firman Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus, lari. Wah ini apa ini, berita apa ini, kok suruh nyembelih anak ini, berita apa ini, ngawur. Kalau tidak ada Roh Kudus, jangankan percaya, lari, ngamuk. Tapi kalau ada Roh Kudus, tenang kita. Abraham tenang, tidak protes, diskusi. Tunggu diskusi dulu. Ini bagaimana maksudnya? Iya, wah telepon sana, telepon dulu. Wah, akhirnya melawan. Jangan. Biar Roh Kudus tolong kita. Roh Kudus. Ya, seperti Abraham. Oh, ngeri ini. Ngeri. Saya aja Markus gurunya sakiti, dia tidak salah. Ya, dia di ini. Oh, tidak terima. Oh, itu anak saya. Tidak salah dia gini kan. Ayo saya menghadap. Ayo kita bicara. Ini suruh sembeli bagaimana itu. Wah. Nggak mungkin ini. Kalau tidak Roh Kudus tidak mungkin.
Amin, saudara. Roh Kudus, ini kekuatan Roh Kudus. Kekuatan, ayo teruskan. Tapi Tuhan tidak pernah menipu kita. Asal kita percaya dia ada. Biar anakku disembelih, Tuhan ada. Tuhan memberi upah, Tuhan tidak merugikan saya. Pasti Tuhan memberi upah. Bukan Tuhan menyengsarakan kita. Amin. Tuhan memberi upah. Enggak mungkin Tuhan menyengsarakan saya. Enggak mungkin Tuhan itu mau membuat saya hancur. Tidak mungkin. Biar firman-Nya sudah bagikan suara halilintar. Ambil anakmu, sembelih dia. Aduh, bagaimana? Nah, mari ayat yang ke-12 sampai 14. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan ia melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Luar biasa. Jadi ini yang pertama. Abraham mempercayakan diri kepada Tuhan. Sekalipun harus menyembelih anaknya. Ini masuk pintu gerbang. Ini baru pintu gerbang. Belum kesempurnaan. Baru percaya Yesus. Kaum muda, perhatikan. Ayo, masalah jodoh, aduh. Nah, ini baru masuk pintu gerbang. Baru masuk pintu gerbang. Ini masalah anak. Kalau orang tua masalah anak. Kalau kaum muda masalah jodoh. Jangan-jangan. Baru ini masuk pintu gerbang ini. Belum, jangan bicara tabut perjanjian, baru masuk pintu gerbang. Mengerti? Seringkali kita sudah, sudah tidak kuat. Minta sama Roh Kudus. Roh Kudus menguasai kita. Amin. Roh Kudus menguasai. Ayo. Ini baru permulaan masuk pintu gerbang. Makanya saya bilang, kalau orang menghina, pelajarannya cuma pintu gerbang. Jangan dihina. Belum tentu bisa masuk pintu gerbang. Belum tentu. Soal anak, soal pekerjaan, soal jodoh, soal apa. Belum tentu kita bisa percaya pada Tuhan. Lebih banyak yang tidak percaya. Lebih banyak yang tidak percaya. Saya sebagai hamba Tuhan banyak menasihati. Lebih banyak yang tidak mau nasihatnya. Soal pekerjaan belum apa-apa. Om, ya tunggu sekitar. Sudah ada di sana. Om, saya sudah di sini. Ya, silakan. Tahu-tahu sudah berapa lama ya? Kelihatannya, lama-lama. Aduh, Om, hancur aku lah. Ayo balik sini dulu. Ayo balik dulu. Nah, untung Tuhan tolong. Banyak yang demikian. Banyak yang demikian. Semoga kita. Nah, saya juga diuji. Sama. Bisa masuk pintu gerbang atau tidak. Soal anak. Soal pekerjaan, soal pelayanan, soal ini semua. Bisa masuk pintu gerbang, percaya Tuhan atau percaya orang. Kalau ini pintu gerbang Tuhan, kalau kita tidak mau percaya, tidak mau masuk pintu gerbang yang lain. Bukan surga. Mengerti? Nah, itu masuk, kalau kita pilih yang lain, masuk pintu gerbang yang lain. Entah pintu gerbang kemana. Pintu gerbang maut. Jangan main-main. Ini baru masuk pintu gerbang. Abraham lulus. Dia mempercayakan Tuhan. Lewat mau menyembelih Ishak anaknya. Dia tidak protes. Tidak berdiskusi. Tidak. Kalau itu firman dia langsung lakukan. Dan dia mengulurkan tangan pada Tuhan. Mempercayakan diri kepada Tuhan Abraham. Saudara rela menyembelih anaknya. Sama dengan mengulurkan tangan. Dan Tuhan mengulurkan tangan kepada Abraham. Sehingga terjadi Yehovah Yireh. Tuhan menyediakan. Yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada. Semua. Mandul tidak ada keturunan. Jadi ada Ishak. Sampai jadi seperti bintang di langit. Banyak. Tidak ada menjadi apa saja. Tidak ada jodoh jadi ada jodoh. Tidak ada uang jadi ada uang. Tidak ada semua. Tidak ada menjadi ada. Amin. Itu pintu gerbang dari Tuhan. Ayo, kaum muda, kalau rela. Ini bukan jodoh, ini tidak seiman, ini tidak ini. Bukan ini. Kalau tegas, percaya Tuhan. Lepas, sembelih. Nah, nanti Tuhan akan berikan
yang terbaik kepada kita. Yehovah Yireh, Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Plus di gunung itu dibangun bait Allah Salomo. Kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Bukan Babel. Bukan masuk Babel. Wah, luar biasa. Soal iman ini saya diuji juga. Kita semua diuji siang ini oleh Tuhan. Ayo pilih pintu gerbang yang benar. Percaya Allah itu ada. Apapun yang dia sabdakan saya percaya. Dia memberi upah. Dia bukan memberi celaka. Saya yakin. Memberi upah. Lakukan itu. Percaya mempercayai. Sembelih anakmu, sembelih. Sudah. Sembelih jodohmu, sembelih. Sudah. Sembelih. Maksudnya kalau tidak sesuai tinggalkan itu. Semua. Tinggal. Serahkan pada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyediakan. Yang tidak ada menjadi ada. Yang terbaik bagi kita. Plus kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Bukan Babel. Tubuh Kristus sempurna. Ini contoh pertama. Dan hasil. Yang kedua. Yohanes 4 ayat 46. Yohanes 4 ayat yang ke-46. Injil Yohanes. Ini orang percaya mempercayakan diri. Masuk pintu gerbang. Oleh kekuatan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin. Lari jauh-jauh. Lari jauh-jauh. Tidak mau masuk pintu gerbang. Wah, terlalu sempit Tuhan. Suruh sembelih anak ini terlalu sempit. Betul. Lari jauh-jauh. Tapi kalau Roh Kudus yang tolong kita masuk. Saya percaya Yesus ada. Dan saya percaya Yesus tidak merugikan saya. Yesus memberi upah. Amin. Memberi upah. Tidak mungkin mencelakakan saya. Sekalipun yang didengar itu bagaimana. Tidak mungkin dia mencelakakan. Semoga kita bisa. Yang kedua Yohanes 4. Injil Yohanes 4 ayat yang ke-46. Yohanes pasal 4 ayat 46. Ayo sungguh-sungguh saudaraku ya. Semoga terbuka hati semua. Semoga siang ini kita berdoa pintu gerbang yang sudah berabad-abad tertutup ini bisa terbuka. Amin. Bisa terbuka. Ayo semua bisa percaya kepada Tuhan. Mempercayakan diri. Ini didongkel. Ini didongkel. Apa dasarnya ini didongkel. Saya juga di dasarnya ini. Bagaimana pintu gerbangnya ini. Bagaimana imannya ini. Percaya Allah itu ada atau enggak. Kok kita masih mau korupsi, kalau masih ini mau main-main dengan dosa, itu tidak percaya namanya. Ayo percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah. Sekalipun harus seperti Abraham mengorbankan anaknya, mengorbankan apapun pada siang ini. Pilih Tuhan, pilih Tuhan, amin. Pilih Tuhan. Ini anak tidak salah loh, anak baik loh Ishak. Pilih Tuhan. Apalagi dosa, apalagi sudah 110% pilih Tuhan. Ini anak baik. Pilih Tuhan. Ini bukan anak berandal. Bukan anak nakal. Bukan anak kurang ajar. Bukan. Anak baik Ishak. Tapi Abraham pilih Tuhan. Amin. Pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Ayo. Pilih Tuhan. Jangan pilih yang lain. Yehovah Yireh. Memberi upah. Tidak ada menjadi. Plus upah lagi. Masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Yang sempurna. Semoga kita bisa mengerti. Kalau dosa dan lain sudah lemparkan jauh-jauh. Lemparkan. Pilih Tuhan. Masuk pintu gerbang. Semoga Tuhan mengerti. Wijaya nomor 1. Yohanes 4 ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah kepadanya lalu meminta supaya datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Tapi katanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah
ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata, anakmu hidup. Lalu ia percaya dan seluruh keluarganya percaya. Ini maksudnya. Tuhan uji kita. Tuh, kita percaya, mendapat upah, plus keluarga kita juga selamat. Jangan ikut-ikut. Kalau keluarga belum benar, jangan ikut-ikut. Belum percaya Yesus, jangan ikut-ikut. Justru kita yang harus tarik mereka. Tarik mereka. Semuanya. Saudara, jangan ikuti mereka. Mereka yang harus ikut kita. Saudara, semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Ya inilah. Yang kedua di sini. Saudara, ini pegawai istana yang anaknya sedang sakit, hampir mati. Sakit demam. Hampir mati. Demam ini suam-suam. Rasa panas tapi dingin. Dingin tapi panas. Demam. Panas dingin. Suam-suam. Ya, mungkin keadaan kita sudah suam-suam dalam pengajaran yang benar. Sudah ragu-ragu. Sudah ragu-ragu. Ayo kembali ke pintu gerbang. Sudah ragu-ragu. Kalau ragu itu sudah nerima yang lain. Sudah membela yang beda. Sudah bela. Sudah ini. Sudah berkata ya sama sajalah kita. Itu sudah mulai demam. Mak mertua Petrus demam. Mak mertua Petrus ini orang tua. Ya, demam dalam pengajaran. Pengajaran mempelai ini. Demam seringkali. Ragu-ragu. Lempinel hati-hati. Jangan-jangan masih jadi siswa sudah demam. Wah gawat. Ayo masuk pintu gerbang. Percaya. Percaya mempercayakan. Ini suam-suam dalam kabar mempelai. Dalam pengajaran benar. Suam-suam dalam ibadah pelayanan. Masih datang tapi sudah tidak rasa apa-apa. Tidak rasa apa-apa. Sudah suam-suam. Terlebih suam-suam dalam nikah. Sudah suam-suam dalam nikah. Anak-anak, suami, istri, anak-anak. Sudah tawar suam-suam dalam nikah. Nah ini, kalau dibiarkan mati. Hampir mati, kalau dibiarkan mati. Mati. Hancur semua. Jangan. Tapi siang ini masih ada kesempatan. Siang ini masih ada kesempatan kepada kita. Saja, ini suam-suam. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Demam itu ada yang tidak beres. Ada infeksi. Kalau demam itu ada infeksi. Om, anak saya panas. Oh, ada infeksi itu. Ya, seperti saya dulu. Saya demam, panas, dingin. Saya kira sudah mau mati itu tahun berapa. Sudah tidak kuat. Ternyata infeksi tenggorokan. Ada infeksi. Ada yang tidak beres. Ayo siang ini. Kalau sudah tawar dalam pengajaran. Suam-suam dulu. Kalau tidak pengajaran tidak mau saya. Sekarang sudah. Wah sama aja malah. Ada yang tidak beres itu. Jangan salahkan pengajarannya. Pengajarannya tidak berubah. Amin. Pengajaran tidak berubah. Yesus tidak berubah. Yang berubah kita. Ada yang tidak beres. Mungkin keuangan tidak beres. Mungkin nikah tidak beres. Hati tidak beres. Macam-macam ada yang tidak beres. Ibadah pelayanan dulu, ayo. Sekarang ya malas. Ada yang tidak beres. Kalau sudah suam ada yang tidak beres. Dalam nikah, suam dalam nikah, ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Semoga kita bisa mengerti. Suami istri suam, anak orang tua suam, orang tua anak suam, ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres semua. Ayo Tuhan tolong kita. Tuhan beri kesempatan, percayalah. Siang ini jangan suam. Percaya, mempercayakan diri pada Tuhan. Ayo, ya. Seperti orang ini, Tuhan bilang, pergilah, sudah. Pergilah, anakmu hidup. Ya, tadi mengharap, ayo Tuhan, datang Tuhan. Jamaah mungkin. Nah, sudah pergi, anakmu hidup. Percaya. Percaya. Mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Maka anaknya sembuh. Suam-suam jadi sembuh kembali. Yang tidak beres menjadi beres. Amin, saudaraku. Yang tidak beres. Yang tidak selesai menjadi selesai. Sudah selesai. Kita pulang dari season kedua ini. Sungguh-sungguh dengan berkobar-kobar. Hati yang berkobar. Tidak suam-suam. Tidak demam. Tidak suam-suam. Tapi berkobar-kobar dalam pengajaran. Setia berkobar dalam pengajaran. Setia berkobar dalam pelayanan. Setia berkobar dalam nikah rumah tangga.
Yang tidak beres sudah dibereskan oleh darah Yesus. Semuanya dibereskan. Terutama hati yang tidak beres. Hati yang tidak beres. Ada kepahitan sedikit aja suam, merosot. Ada kenajisan suam. Suam. Semuanya suam. Hati yang tidak beres. Ada keraguan suam. Hati yang tidak beres. Biar dijamah oleh itu. Nikah yang tidak beres dijamah. Keuangan yang tidak beres dijamah. Pelayanan yang tidak beres dijamah oleh Tuhan. Infeksi-infeksi disembuhkan. Kita pulang dengan setia berkobar-kobar. Wajah berseri-seri. Amin. Kita pulang. Sungguh-sungguh. Ini yang kedua. Yang ketiga. Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Wahyu 22 ayat 20. Nah, inilah satu yang terakhir ini. Percaya mempercayakan diri kepada Tuhan. Tidak mau terpisah dari Tuhan lagi. Aku datang segera. Amin. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Percaya mempercayakan. Tidak ada ketakutan. Tidak ada jarak. Tidak ada, ya, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini percaya mempercayakan diri kepada Tuhan. Siap untuk menyambut kedatangannya Tuhan. Yang kedua kali di awan perai. Artinya kita harus mengalami pembaharuan mulai dari mulut. Pembaharuan mulai dari mulut. Mulut. Berkata yang benar, yang baik. Bersaksi, memuji Tuhan dan bersaksi. Dan sampai menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menyembah Tuhan. Mulut dibaharui. Pembaruan. Ini percaya mempercayakan diri kepada Tuhan. Saja tidak mau terpisah kepada Tuhan sebagai mempelai pria surga. Tidak mau terpisah lagi dari Tuhan. Siap menyambut kedatangannya Tuhan kedua kali. Artinya kita harus mengalami pembaharuan mulut. Itu percaya, mempercayakan diri. Mengalami pembaharuan mulut. Pembaharuan. Tadi percaya yang tidak beres, bereskan. Terutama hati yang tidak beres, bereskan. Percaya mempercayakan diri pada Tuhan. Berkorban apapun. Pilih Tuhan. Jangan pilih yang lain. Abraham. Pilih Tuhan. Jangan pilih yang lain. Itu percaya mempercayakan diri. Kalau suruh pilih Tuhan dan apa saja. Yang baik, yang kaya, yang ini. Pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Apalagi kalau yang dosa, yang aduh sudah. Tidak usah mikir. Tidak usah mikir. Buang sudah. Pilih Tuhan. Taat pada Tuhan. Yehova Yireh. Kita dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Yang baik, yang ini biar ada yang baik. Yang pilih Tuhan. Jangan. Pilih Tuhan. Semoga kita rela berkorban apapun untuk Tuhan. Yang kedua, yang tidak beres, bereskan. Itu percaya. Mempercayakan diri. Infeksi-infeksi di hati terutama. Di dalam nikah. Infeksi dalam nikah. Dalam keuangan. Infeksi dalam pelayanan. Infeksi semua. Bereskan. Itu percaya Tuhan. Bereskan Tuhan. Selesaikan. Yang ketiga, percaya mempercayakan diri kepada Tuhan. Siap menyambut kedatangan Tuhan. Pembaharuan. Mulut harus dibaharui. Siang ini praktek langsung. Mulut hanya berkata benar dan baik. Jangan dusta. Benar dan baik. Hanya memuji Tuhan. Bersaksi. Jangan bergosip. Bersaksi. Bersaksi. Jangan bergosip. Bersaksi. Nah, ini kekurangan kita. Kekurangan kita. Seringkali tidak bersaksi. Pengalaman saya ini menyelenggarakan. Bukan banding-banding. Tapi tidak. Banyak infeksi ini masih terjadi. Kita belum mau bersaksi. Masih bergosip yang banyak. Ya, penyelenggaraan kebaktian di Malang, di Surabaya sangat beda. Di Surabaya betul-betul mereka bersaksi. Siapa saja mereka, ada yang wanita masih muda. Om, saya mau bawa di mall. Loh, ada apa kamu di mall? Ya saya bagikan orang datang. Bersaksi. Merindu, bukan bergosip. Kalau bergosip malas bersaksi. Malas bersaksi. Suruh bagi ini, wah malas. Suruh ini malas. Ngomong suruh datang kebaktian, malas. Ngomong yang lain, malah jangan datang kalau bisa. Bersaksi. Jangan bergosip. Biar dirubah mulut. Bersaksi sungguh-sungguh. Dan Tuhan memberkati di Empire, Tuhan memberkati. Dalam jumlah juga Tuhan berkati. Di luar dugaan saya.
di luar dugaan. Saya tidak tahu orang mana ini, nggak tahu. Mereka bersaksi. Ayo kita bersaksi. Di Malang jumlah jemaat lebih banyak, jauh lebih banyak. Ayo, kalau semua bersaksi, saya kira Kartika Geraha sampai di atas pun tidak cukup. Sudah tidak cukup. Tapi kalau masih terlalu banyak bergosip, susah. Biar kita bersaksi. Sampai bisa menyembah Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Pada siang ini kesempatan. Menyembah Tuhan. Ayo sungguh-sungguh. Kita diubah terus. Sampai satu waktu. Kita sempurna seperti Dia. Dan layak menyambut kedatangan. Saya percaya kalau mujizat rohani, keubahan mulut terjadi, mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat jasmani juga. Saat mulut kita menyeru Yesus, mujizat jasmani juga terjadi. Amin. Juga akan terjadi. Kaum muda dan lain-lain. Ayo kita akan ditolong oleh Tuhan semua. Sampai Tuhan datang, kita sungguh-sungguh bersama dengan Dia selama-lamanya. Tuhan memberkati. Ini pelajaran pintu gerbang awalnya. Sulit untuk percaya. Harus berani mengorbankan anak. Berani mengorbankan uang. Berani mengorbankan ini. Pilih siapa? Tuhan atau sesuatu. Nah, itu masuk pintu gerbang. Kedua, harus rela infeksi diselesaikan. Infeksi apa yang tidak beres itu selesaikan. Itu masuk pintu gerbang. Yang ketiga, masuk pintu gerbang pembaharuan. Mulut ini terutama. Dibaharui. Ya, Tuhan memberkati. Ayo kesempatan langsung praktis, langsung praktek mulut yang banyak salah ini. Gunakan menyebut Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Ayo kita praktekkan pada siang ini. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Ayo kita gunakan mulut ini untuk menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya. Nomor 60. Nyanyian tambahan. Hatiku percaya. 69. Saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Keluarga diselamatkan juga. Semua diselamatkan oleh Tuhan. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kur, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan masuk pintu gerbang dengan korbankan semua yang baik saja dikorbankan untuk Tuhan, apalagi dosa-dosa. Infeksi jangan dipertahankan, yang tidak beres diakui dengan infeksi dalam nikah, dalam pengajaran, dalam nikah, dalam keuangan, dalam apa yang tidak benar jangan dipertahankan, yang tidak beres selesaikan. Dan mulut dijaga, itu masuk pintu gerbang. Lagi. Siang ini mari lempinel kita masuk pintu gerbang. Mulut hanya menyembah Dia. Gunakan waktu beberapa menit hanya menyembah Dia. Sekali lagi. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Biar kami bisa masuk pintu gerbang surga Tuhan. Pintu surga terbuka Tuhan. Kami percaya pintu yang lain lebih terbuka lagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 haleluya. Biar kami rela mengorbankan semua hanya untuk Engkau Tuhan. Biar kami menyerahkan yang infeksi yang belum selesai semua Tuhan. Haleluya. Biar kami menjaga mulut hari-hari ini Tuhan, hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
semua yang baik yang kami sayangi, mungkin yang kami hanya untuk Engkau Tuhan, lebih memilih Engkau Tuhan. Haleluya, memperbaiki yang belum selesai Tuhan, yang belum baik Tuhan, haleluya. Yang belum beres Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, menjaga mulut Tuhan, hanya bersaksi, hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, biar kami masuk pintu gerbang sungguh-sungguh percaya Engkau ada, percaya ada upah dari Tuhan, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, haleluya. Ya laga, ya laga, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Jangan mempertahankan yang lama Tuhan. Biar kami masuk pintu gerbang Tuhan. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, haleluya, haleluya. Haleluya. Berikan hati yang percaya Tuhan. Mempercayakan diri kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
ya lawaga ya lawaga ya lawaga ya lawaga kami hanya menjemput kami hanya menjemput haleluya 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 ya lawaga ya lawaga haleluya haleluya kami hanya menyembah Tuhan haleluya kami menyembah Tuhan haleluya 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 ya lawaga ya lawaga ya lawaga kami hanya menyembah Tuhan haleluya 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 ya lawaga ya lawaga ya lawaga ya lawaga haleluya haleluya Engkau baik bagi kami Tuhan, kami menyembah Tuhan haleluya kami menyembah Tuhan haleluya ya lawasa ya lawasa ya lawasa ya lawasa ya lawasa haleluya kami percaya jika pintu gerbang surga terbuka, pintu gerbang yang lain terbuka Tuhan, pintu gerbang masa depan dan lain-lain. Kesulitan-kesulitan semua terbuka Tuhan, haleluya. Ajarkan mau berkorban apapun untuk memilih Engkau, untuk taat kepadamu. Ajarkan Tuhan menyelesaikan yang belum beres Tuhan, mengakuinya semua, mencabut semuanya Tuhan. Haleluya, ajarkan kami, mulut kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, haleluya. Kami menyembah, haleluya, 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 haleluya. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kami memilih Engkau lebih dari yang lain, mengorbankan yang lain Tuhan untuk Engkau. Biar kami membereskan yang belum beres Tuhan, mengakui semua. Biar kami banyak menyembah-Mu, pintu gerbang terbuka bagi kami. Ya kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, haleluya, biar kami bahagia, pintu gerbang terbuka, kami bahagia Tuhan. Haleluya. 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 Jaga mulut kami Tuhan, hanya untuk bersaksi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ampuni banyak salah kami dalam mulut ini Tuhan. Haleluya. Sehingga kerap kali pintu gerbang tertutup Tuhan, pintu-pintu di dunia tertutup juga Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nabasa. Ya Nabasa. Ya Nabasa. Ya Nabasa. Ya Nabasa. Ya Nabasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, jangan lepas dari pintu gerbang surga, jangan keluar kami. Oh, semua masuk di dalamnya siang ini Tuhan. Pribadi kami, keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan, haleluya. Jangan ada yang keluar dari pintu gerbang surga Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Jangan ada yang ragu-ragu Tuhan. Engkau tolong beri keyakinan semuanya Tuhan. Berikan iman yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Sambil bangkit berdiri. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Abraham harus melewati lembah air mata, mengorbankan anak. Firman-Mu, tapi dia percaya firman Tuhan. Ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Dengan tundukkan kepala. Yakin kepada Dia. Ada Dia memberi upah, memberi pertolongan. Lagi, kalau ada yang mau mengangkat tangan, terserah Engkau Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa, jangan berserah kepada-Mu. Angkat dua tangan ke atas. Rela berkorban seperti Abraham untuk percaya Tuhan. Segala yang belum selesai, yang belum beres, dibereskan. Dosa-dosa diselesaikan. Dan mulut hanya menyembah Dia, berseru kepada-Nya. Haleluya, haleluya. Yakin ada kemenangan, ada pintu terbuka. Firman-Mu ya dan amin. Sekalipun keras bagi kita. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya la wasa, ya la wasa, ya la wasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya la wasa, ya la wasa. Kami percaya. Kami tidak ragu Tuhan. Haleluya. 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 Ya la wasa, ya la wasa. Ya la wasa. Ya la wasa. Ya la wasa. Pintu surga terbuka. Pintu-pintu terbuka bagi kami. Haleluya. Engkau tidak menipu kami, tapi Engkau memberi upah kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Mujizat terjadi.
pintu yang tertutup terbuka semua. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah pelajaran pada siang ini sungguh-sungguh kami bisa percaya, mempercayakan hidup kepadamu Tuhan. Seperti Abraham mewakili bangsa Israel Tuhan. Sungguh-sungguh bisa berkorban apapun untuk Tuhan. Dan Tuhan tolong semuanya. Juga pegawai istana ini mewakili bangsa kafir kami Tuhan. Bisa membereskan apa yang belum beres Tuhan. Semua terutama hati yang belum beres, nikah yang belum beres Tuhan. Keuangan yang belum beres semua. Pelayanan yang belum beres. Engkau tolong supaya menarik sekeluarga diselamatkan. Pintu surga terbuka bagi kami sekeluarga. Bagi sidang jemaat-Mu Tuhan. Juga gereja Tuhan kami di akhir zaman. Menjaga mulut semua Tuhan. Sungguh-sungguh hanya menyembah Engkau, pintu surga. Pintu perjamuan kawin anak domba. Terbuka bagi kami semua. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Gembalakan kami semua di sini. Di Jalan BR Supratman 4 Surabaya. Baik di Tuhan Engkau tolong juga. Di Jalan Suprapto Medan, di mana-mana di dalam negeri, luar negeri yang tergembala karena keadaan, karena pengajaran benar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasakan keubahan, kepuasan, pertolongan. Dari Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan bimbingan Tuhan, hidup benar, hidup suci sampai sempurna semuanya. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu. Menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah, tarik semua. Yang sudah tekun beri ketaatan, jangan ada yang menyelundup, sembunyi-sembunyi seperti Yudas. Engkau tolong Tuhan, Engkau berkemurahan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jiwa-jiwa yang sudah lama undur kembalikan, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih, syukur kepadamu, terima kasih. Demikian juga Tuhan, pergumulan-pergumulan kami dalam ibadah pelayan jangan terhalang apapun. Buka jalan semua pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia. Engkau jamah sebelum Kau datang, Engkau tolong jangan keraskan hati mereka, tolong semua. Engkau berkemurahan. Demikian juga Tuhan, kaum muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Jangan tergoda apapun oleh keluarga dan lain, tolong semua teguhkan kaum muda. Berikan masa depan yang indah kepada mereka. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Demikian pergumulan hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu berkati semua. Buka jalan, buka pintu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Utang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah tolong semua. Mencari pekerjaan tolong, yang sekolah kuliah tolong semua. Naik kelas dengan baik, lulus dengan baik semua. Yang mencari sekolah baru tingkat apapun, Engkau buka pintu, buka jalan juga. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, syukur kepadamu. Hidup kami dalam tangan-Mu. Yang sakit Engkau jamah. Bapak, ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semua. Tanpa sebut nama Engkau tahu kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih, beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong juga pergumulan-pergumulan yang lain, beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami. Renovasi gereja ini perluasan, buka jalan sesuai kehendak-Mu, buka firman, juga pengurusan sertifikat Engkau tolong juga, buka jalan, buka firman. Juga di WR4 Surabaya Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu juga. Tuhan, Engkau tolong kami serahkan juga kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan, terjadi kegerakan di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepadamu. Engkau tolong kiranya. Demikian penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet. Tuhan, juga majalah Manna bahasa Inggris Indonesia, semua Engkau urapi. Banyak jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran. Interpreter berikan ketegasan, ketaatan pada firman, tidak terpengaruh oleh apapun juga. Tuhan tolong kiranya. Demikian juga mulai penyebaran lewat radio FM Tuhan, baik di Medan, baik di Pematang Siantar, baik di Batam Tuhan.
Oh, rencana di Surabaya, di Malang, Engkau buka jalan semua. Engkau tolong Tuhan. Banyak jiwa dituai dalam pengajaran, dalam negeri, luar negeri, semua Engkau tolong masuk dalam pembangunan tubuhmu Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Demikian Lempinel Kristus ajaib yang di sini tolong, yang sudah lulus tolong, yang akan datang Engkau tolong. Buka firman, buka jalan. Tuhan semuanya Engkau menyeleksi semua. Terima kasih. GPT Pusat Engkau tolong kerinduan kami satukan dalam pengajaran benar. Satu dalam tata cara ibadah yang benar Tuhan. Kami bahagia di dalam Engkau. Terima kasih. Season 1, 2 sudah Engkau tolong. Season 3 Engkau akan lebih menolong lagi. Buka firman. Gerakkan jiwa datang tidak terhalang apapun. Tuhan tolong hadirat-Mu nyata di tengah kami. Terima kasih. Sebelum pulang satu kali lagi saudaraku. Masuk pintu gerbang, jangan keluar. Apapun yang harus dikorbankan seperti Abraham. Apa yang infeksi, yang belum selesai, ayo selesaikan. Ngaku saja saudaraku. Selesaikan semua. Dan mulut ini hanya menyembah kepada Dia. Masuk pintu gerbang, percaya kepada Dia. Dan Dia akan membuka pintu-pintu semua bagi kita. Pintu surga bagi keluarga kita. Dan pintu yang lain bagi kita semua. Angkat dua tangan ke atas. Kau muda, jangan ragu-ragu. Sungguh-sungguh ikuti semuanya. Tuhan akan tolong kita semua. Haleluya. Kami percaya Engkau mudah membuka pintu bagi kami Tuhan. Engkau tolong pintu surga terbuka, pintu yang lain terbuka bagi kami. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih. Turunkan tangan. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing. Engkau jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan sebentar sore dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Yang sakit Engkau jamah. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil. Oh Tuhan, sekolah minggu semua. Dalam sakit apapun yang mustahil pun Engkau jamah Tuhan. Kuasa-Mu menyembuhkan. Buka pintu semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Nanti jam 5:15 dimulai. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan.